Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ibadah tengah minggu GSKI Bukit Raya. Pada hari ini sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kembali kami boleh bertemu, berkumpul bersama dan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Satu hal menjadi kerinduan kami. Hari ini kami rindu lagi belajar akan kebenaran dalam hidup kami. Karena kami butuh kebenaran-Mu yang menuntun langkah kami, agar kami mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh diperbaharui, kami boleh diubahkan Tuhan, dan kami melakukan apa menjadi kehendak atas hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi kami semuanya. Hamba-Mu hanya pelayan-Mu Tuhan, Kau sendiri yang berkata-kata dan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu bersama ibadah tengah minggu GSKI Bukit Raya sore hari ini. Saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja membaca satu kebenaran firman Tuhan, terambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya akan membaca buat kita semuanya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Buat firman Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca ulang ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini yang senantiasa meneguhkan kita di dalam Tuhan, membuat kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita hidup hanya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sini dikatakan bukan hanya percaya kayak gitu. Kita hanya sampai cukup kita percaya Kristus, kita menjadi orang Kristen cukup. Tapi dikatakan dari hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Apa artinya? Kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Injil adalah surat Kristus yang terbuka, adalah kita sendiri. Artinya apa yang disampaikan oleh Injil kita benar-benar hidup berpadanan, sepadan, yang dikatakan segambar dan serupa. Inilah hidup menjadi orang Kristen, hidup menjadi orang percaya. Hari ini tidak hanya dikatakan sampai percaya aku selamat, tapi benar-benar kita dikatakan kita berjuang mengerjakan keselamatan kita. Ayat yang nanti kita lihat di pasal yang kedua ayat 12, bahwa hidup kita menjadi orang Kristen tidak cukup aku percaya, cukup aku ke gereja sudah, cukup aku beribadah sudah, cukup aku membawa persepuluhanku, aku memberi persembahanku sudah. Tidak hanya sampai di sini menjadi orang Kristen, orang yang mengatakan diri percaya, pengikut Yesus. Ternyata banyak hal yang harus kita kerjakan supaya kita benar-benar serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya hidup kita benar-benar hidup yang menjadi teladan, hidup yang menjadi contoh. Bagaimana orang melihat Kristus dalam hidup kita. Hidup kita ini dulu yang harus diperbaharui, hidup kita ini harus dipulihkan. Menjadi orang percaya kepada Tuhan. Benar-benar hidup kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan Tuhan. Dengan dikatakan ayat yang tadi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dikatakan kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa kita juga mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh. Iman juga tanpa kita melakukan sesuatu juga
tidak akan nyata. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita percaya, aku percaya Yesus, tapi kita tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat. Aku percaya aku selamat, tapi kita tidak pernah mengerjakan keselamatan itu. Apa sih menjadi orang Kristen hari ini, Bapak Ibu Saudara? Saya dulu juga mengajarkan, sudah penting kamu percaya, pasti kamu selamat kayak gitu. Saya sering memberitakan berita tentang kebenaran firman Tuhan di mana-mana, di desa-desa. Saya selalu menyuarakan, ayo punya iman kayak gitu. Ketika saya melayani orang sakit, ayo penting kamu punya iman, kamu pasti sembuh. Hanya sampai di situ batas, tanpa mereka memperjuangkan hidup mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, tanpa mereka memperjuangkan mereka harus bagaimana aku menjadi orang percaya gitu. Kita hanya sebagai hamba Tuhan hanya mengajarkan cukup percaya kamu selamat. Tidak, Bapak Ibu, ternyata saya baru menyadari, oh iya benar juga. Aku katakan aku selamat, aku sudah percaya Yesus, aku sudah melayani Tuhan, aku percaya aku pasti selamat. Bapak Ibu Saudara, tapi kehidupan secara pribadi masih hidup dalam dosa, masih hidup kalau di daerah-daerah, di desa masih hidup dalam penyembahan berhala, masih hidup dan keinginan-keinginan daging, hidup dengan kehendak sendiri. Apakah ini kita sepadan dengan Injil? Injil selalu memperjelaskan, mengatakan kepada kita, ayo, dikatakan banyak hamba-hamba Tuhan menyuarakan tentang kebenaran, tapi kita hanya sampai mendengar, tapi kita tidak melakukan itu kebenaran itu sendiri atas hidup kita. Jadi hari ini juga kita diingatkan kembali menjadi orang percaya itu harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan kayak gitu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ya saya katakan dulu memang saya pelayanan luar biasa, tapi habis pulang pelayanan hidup seperti neraka kayak gitu. Perkataan tidak pernah dijaga, perbuatan tidak pernah dijaga, seenaknya melakukan ini, melakukan dosa. Ya tidak berbuat dosa seperti orang lain, hidup dalam perzinahan, dalam pencurian, pembunuhan, enggak seperti itu. Tapi artinya hidup dalam dosa, masih hidup dan keinginan-keinginan diri sendiri, hidup dan keinginan daging, hawa nafsu. Apakah itu enggak dosa? Itu membuat kejijikan bagi Tuhan kayak gitu. Kita tidak pernah mempelajari hal-hal seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, kata firman Tuhan. Nah, ini kita hidup dengan hal-hal seperti ini, masih dengan keegoan kita sendiri. Kita masih, terlalu banyak dosa dalam hidup saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Banyak keinginan-keinginan saya melebihi keinginan Tuhan, itu sudah dosa di hadapan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan benar-benar ini saya ajarkan itu dulu. Saya juga bertobat, salah juga saya dulu ajarin orang. Banyak saya ajarin gitu, penting kamu percaya Yesus, terima Yesus, kamu selamat. Pasti ketika KKR ayo terima Yesus, pasti kamu selamat masuk surga, seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, tanpa kita berjuang, setelah kita menerima Yesus secara pribadi, kita juga berjuang mengisi keselamatan itu dengan bagaimana? Benar kata firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sempit. Kita harus berjuang melewati pintu yang sempit ini. Dan hanya banyak orang yang bisa mendapatkannya, kata firman Tuhan. Berjuang melawan, memasuki pintu yang sempit ini sangat susah. Tapi satu hal, ketika kita mau berjuang, Bapak Ibu Saudara, saya katakan juga saya jatuh bangun. Tapi saya katakan dengan Tuhan, janganlah Tuhan kalau saya jatuh terus. Saya mau Tuhan, saya mau. Saya nggak mau lagi saya salah dalam kehidupan ini. Dulu saya salah karena saya tidak mengerti, karena memang kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan dan memang kita tidak banyak duduk diam dengan Tuhan, belajar dari kebenaran itu sendiri dengan Injil ini sendiri, karena Injil ini yang mengajarkan kita kayak gitu, yang dikatakan harus sepadan dengan Injil. Pemberitaan kita juga kadang pemberitaan yang kepada orang lain tentang mujizat cuma sampai mujizat, orang sama sampai di situ saja ikut Tuhan, sudah penting aku misal kita doakan dia sakit sembuh, udah sampai di situ, dia nggak lagi cari Tuhan yang benar, hidup yang benar, menjaga kekudusan, menjaga segalanya. Kita menjadi orang percaya, kita menjaga segalanya dalam hidup kita, menjaga perkataan, tingkah laku kita, perbuatan kita. Ada banyak. Seberapa banyak kita melakukan dosa dengan keinginan kita sendiri kayak gitu. Saya menyadari, iya benar Tuhan. Dulu saya kompromi dengan dosa. Saya kompromi dengan ini, saya kompromi dengan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari-hari terakhir ini juga Tuhan mengajarkan supaya kita yang dikatakan bahwa Yesus itu kudus.
Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Artinya kehidupan kita benar-benar kita harus menjaga kekudusan. Waduh, dituntut ini. Ibu Gembala juga selalu menyampaikan ini buat kami hamba-hamba Tuhan. Hidupmu dulu yang benar, kudus sekudus-kudusnya, suci sesuci-sucinya kata. Yang benar Bapak Ibu Saudara, gimana kita mau menyaksikan, mau menjadi terang, mau menjadi garam buat orang lain. Kita sendiri hidup kita aja masih amburadul kayak gitu. Masih kompromi dengan ini dan itu, masih banyak kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita kompromi dan itu. Kita iakan, iya pentingkan aku sudah ikut Tuhan, pentingkan aku sudah percaya Yesus. Biasa pasti aku masuk surga, pasti aku selamat. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sampai di situ, ternyata pengertian-pengertian seperti ini ya kita harus buang, kita harus tanggalkan dalam hidup kita. Perbuatan perkataan yang salah, kebenaran yang salah dalam hidup kita. Jadi hari ini kita harus mencari kebenaran yang benar-benar dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh dimurnikan terus, boleh hidup yang berkenan, tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Siapakah boleh naik ke gunungku yang kudus, kata firman Tuhan? Orang yang bersih hatinya. Kita dulu merasa sudah bersih karena sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya dulu merasa hidup saya sudah kudus karena saya sudah melayani Tuhan. Sudah hidup melakukan, apa saja saya lakukan. Pergi pelayanan ke desa-desa, gak peduli siang malam, gak peduli hujan panas, pergi pelayanan kayak gitu. Dan lain sebagai mendoakan orang-orang sakit sembuh, mendoakan orang terikat dilepaskan. Hidup saya juga masih terikat. Hidup saya masih sakit, artinya sakit rohani saya, bukan sakit jiwa. Rohani saya yang sakit. Bagaimana saya mau menyatakan kebenaran itu buat orang lain? Bagaimana mau menyatakan kemuliaan Tuhan itu atas hidup kita bagi orang lain? Hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari terakhir ini memang kita harus dibersihkan, harus dikuduskan hidup kita supaya kita tidak bercacat dan bercela, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi garam itu. Kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kalau kita sedang dikoreksi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami hal-hal seperti ini. Saya sedang dikoreksi, saya sedang dibersihkan. Kalau dulu saya kalau sudah dikoreksi seperti itu, saya marah dengan Tuhan. Kan saya sudah benar Tuhan, saya lakukan ini kan semua buat Tuhan. Saya kerjakan ini buat Tuhan, bukan buat saya, kayak gitu bahasanya saya. Bapak Ibu Saudara, selalu menjual nama Tuhan. Di balik semuanya hanya buat diri sendiri kayak gitu. Kadang kan kita sebenarnya, aku pelayanan kan buat Tuhan kayak gitu. Aku melakukan ini kan buat Tuhan. Ternyata buat saya, buat akunya. Ini salah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya juga selalu ditegur. Saya diingatkan oleh gembala saya, Kak, benar-benar hidupmu harus seperti ini supaya kamu seperti ini. Itu sudah salah. Memang dulu saya tuh ya inilah salah satu perjuangan saya, karena memang saya ini orangnya agak, Bapak Ibu Saudara, angkuhnya saya di sini, letak keangkuhan saya tuh di sini. Saya orangnya susah untuk dikoreksi karena merasa benar, iya kalau benar, kalau salah. Nah inilah yang sedang dikoreksi dan dibersihkan oleh Tuhan hari-hari ini kayak gitu. Dan saya katakan ini saya sedang berjuang menanggalkan egonya saya gitu, menurunkan ego saya, menundukkan diri saya di hadapan Tuhan supaya saya boleh melihat kemuliaan itu. Allah tuh benar-benar hidup Bapak Ibu Saudara, dan benar-benar saya sedang dikerjakan, sedang digarap oleh Tuhan hidup saya hari-hari ini. Saya merasa waduh Tuhan, akhirnya saya katakan, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi, dan bila Engkau inginkan sesuatu dalam hidupku, aku harus menyerah di hadapan-Mu Tuhan. Kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kita katakan kerjakan, apakah sampai di situ? Lalu ketika Tuhan menggarap kita, apa kita marah? Dan keadaan dulu saya marah Bapak Ibu Saudara, saya protes, muka saya kayak gimana ya, kalau sering dikatakan tuh pepaya Bangkok. Muka kayak cobek, tahu nggak cobek? Yang buat produk. Nah itu saya seperti itu muka saya, karena saya merasa lebihlah dari kamu, aku lebihlah kayak gitu. Aku kan bisa seperti ini, aku dipakai Tuhan, merasa dipakai Tuhan, padahal sebenarnya iblis juga bisa pakai kita Bapak Ibu Saudara. Mau tahu? Iblis menyerupai sepertinya benar, padahal salah. Bapak Ibu Saudara, di sini saya menyadar, iya dulu saya itu berjalan dalam neraka gitu. Nggak tahu, tapi terakhir hari-hari ini benar-benar hidup, benar-benar mata Tuhan sedang tertuju kepada umatnya. Mata Tuhan sedang tertuju kepada orang yang Dia kasihi, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa Tuhan sangat mengasihi saya di sini saya bersyukur, Tuhan betapa Engkau mengasihi hidupku. Kalau Tuhan biarkan, sudah jadi apa aku hari ini?
Tapi benar-benar Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi, kata firman Tuhan, anak yang kukasihkan kutegur dan kuajar. Tuhan menegur kita. Kadang kita ini tidak sadar-sadar ditegur, melewati pemimpin, melewati, pokoknya yang pertama tuh pemimpin mengingatkan kita, wah biasa saja lah, aku kan sudah gini. Enggak lah, salah kok pemimpin. Kadang kan kita seperti itu selalu menilai, kita nggak tahu. Nah disitulah aku belajar, ya Tuhan aku nih salah dan keadaan seperti ini ternyata. Ya bukan ternyata lagi memang benar salah, gitulah bahasanya aku. Tapi di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita kayak gitu. Kalau kita menjadi sudah umat pilihan Allah tuh mengasihi kita, tapi ada batas waktunya. Kalau sudah Tuhan tegur nggak mau dengar-dengar, ya sudah kata Tuhan. Saya ingat dulu Bapak Rohani, saya bilang seperti ini, kalau orang yang mau ditegur nggak mau ditegur, sudah serahkan saja pada iblis. Di situ aku juga, ya Tuhan, betapa Tuhan tuh mengasihi hidupku sampai hari ini. Aku selalu ada di pandangan Tuhan. Kalau aku masih diingatkan, berarti masih Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Waduh, parah. Kalau masih diingat dengan teguran demi teguran melalui pemimpin, melalui hamba-hambanya, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tapi kalau Tuhan sudah tidak berbicara, Bapak Ibu Saudara, waduh itu parah sekali. Saya mengalami titik ini ketika saya tidak peduli lagi nasihat, saya tidak peduli karena saya kecewa tadi. Ya kecewa itu bukan karena apa, karena menganggap hebat. Orang kecewa tuh kadang karena dia merasa hebat dengan dirinya gitu. Jadi dia ketika diingatkan dia merasa benar kan, jadi dia kecewa. Oh masa sih? Nah karena banyak masa sih ini yang membuat kita terjerumus masuk ke jurang maut itu, masuk ke jurang neraka itu, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya, waduh Tuhan ampuni aku tahu salah ini, salah sudah hidup seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ditegur dengan melalui namanya sakit penyakit. Itulah orang yang gak mau sadar-sadar diingatkan, dinasehati, gak peduli. Saya selalu dinasehati, Kak sudah balik Kak, balik, gak usah kecewa lagi, ayo balik kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya merasa saya masih dipakai kok. Masa Tuhan membiarkan saya? Pikiran saya seperti itu selalu. Saya masih dipakai, saya masih ditelepon, saya masih dicari. Bapak Ibu Saudara, ini akan membawa kita semakin menjauh dari Tuhan. Kita harus keluar dari ini semuanya. Dan di situ saya berjuang sampai hari ini saya berjuang, tidak Tuhan, aku harus Tuhan menjaga hidup dalam kebenaran itu, karena aku tidak mau sia-sia perjalanan hidupku. 21 tahun aku memberi hidupku buat Tuhan. Aku sudah meninggalkan semuanya. Aku gak mau sia-sia. Ketika nanti aku pulang, enyah Engkau, aku tidak mengenal Engkau. Kata firman Tuhan, aku gak mau Tuhan. Dan situ aku sadar dengan firman ini. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku sudah melakukan mujizat demi namamu Tuhan. Ketika bertemu dengan Tuhan di tahta pengadilan, enyah Engkau, aku tidak mengenal Engkau. Kita ditolak oleh Tuhan. Wah, saya yang melayani Tuhan kok saya ditolak. Jemaat yang saya layani, sudah di sana bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, malu nggak? Malu dong. Ini yang memacu saya, membuat saya bangkit, membuat saya, saya nggak mau, saya harus memperoleh perkenanan Tuhan atas hidup saya. Berjuang, Bapak Ibu Saudara. Berjuang, saya katakan berjuang tidak hanya sampai satu kita menang lewat ini, enggak. Tiap hari harus berjuang dengan hidup kita, menjaga kesucian kita, menjaga kekudusan kita, menjaga segala perkataan, menjaga banyak hal yang harus kita jaga. Salah sedikit ya kita diingatkan, kita ditegur, entah dengan melalui pemimpin, melalui hamba Tuhan, melalui ketika engkau berdoa Tuhan ingatkan. Tapi saya katakan orang yang sudah menjaga kekudusan, orang yang sudah hidup dalam kebenaran, pasti ada alarm di sininya, diingatkan itu salah, itu salah. Kecuali kalau engkau tidak ada alarm dalam hidup, tidak ada kebenaran, susah engkau membedakan mana yang benar. Sudah, saya mau katakan, ketika saya berdoa Tuhan ingatkan, kamu ada salah loh tadi. Ketika saya berdoa dengan Tuhan, salahnya di mana Tuhan? Saya langsung berdoa, ini tadi, saya langsung minta ampun aku Tuhan, aku salah benar. Aku baru nyadar. Makanya saya katakan ketika alarm itu hati langsung gak enak, langsung gelisah, hati gak enak. Inilah orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, dengan ayat kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, dan aku datang, aku melihat, dan aku tidak datang, aku mendengar, kata firman Tuhan. Orang akan melihat perbuatan orang yang hidup dalam kebenaran, bahwa Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Orang akan melihat, orang akan mendengar, tanpa kita harus berbicara, tanpa kita harus, oh aku hidup benar nih. Gak perlu kita memproklamirkan aku sudah hidup benar. Orang yang akan melihat dari perbuatan kita. Maka dikatakan, perbuatanmu lah yang akan menyatakan hidupmu apakah benar dan tidak. Selalu dari perbuatan kita. Orang akan melihat, orang akan menyaksikan, sungguh dia hidup yang diberkati oleh Tuhan. Berkat jangan berbicara tentang duit, secara jasmani, secara lahiriah. Berkat ketika engkau mengenal, engkau mendapatkan kasih karunia itu berkat. Ketika engkau hidup dalam kebenaran itu berkat. Ketika Tuhan menuntun engkau itu berkat. Bapak Ibu Saudara, saya baru merasakan bahwa benar-benar Tuhan tuh hidup dalam kehidupan saya. Ada Tuhan. Saya merasakan tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Maka saya katakan tadi, inilah kuncinya adalah dikatakan tadi, kita harus sepadan dengan Injil itu sendiri. Apa yang kita beritakan, kita harus hidup dalam pemberitaan Injil kita sendiri, ya gitu. Ada banyak orang memberitakan Injil, berita tentang keselamatan, hidup harus kudus, hidup harus hidup dengan buah-buah roh, tapi kenyataan hidupnya tidak melakukan, tidak sepadan dengan berita Injilnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan, mari kita harus hidup dengan pemberitaan Injil kita. Dengan apa? Harus sepadan dengan Injil ini sendiri, supaya orang akan melihat, orang akan mendengar, sungguh Kristus ada dalam hidup orang ini. Amin. Tanpa kita harus berbicara, tanpa kita harus beri pengumuman, oh GSKI Bukit Raya hidup benar. Tidak perlu kita harus menyampaikan. Orang akan melihat, orang akan mendengar. Benar kata firman Tuhan, orang akan melihat, sungguh orang ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang dikatakan ayat yang selanjutnya, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan itu datang dari Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, melakukan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian Allah. Kadang orang akan melihat, wah hidup mereka seperti itu, sok cuci, sok inilah, sok itulah. Tapi dikatakan itu membawa keselamatan buat kita, membawa kekekalan buat kita. Tapi buat orang yang gak hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menguduskan hidup kita dengan Tuhan, iblis juga tidak tinggal diam. Bapak Ibu Saudara, iblis juga bekerja. Tapi dikatakan lawanlah, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Allah ada di pihak kita. Kita tetap melakukan namanya kebenaran, kita tetap melakukan namanya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, supaya kita benar-benar dikatakan serupa dan segambar seperti Bapa kita. Ini kita harus menjaga ini dalam hidup kita, bahwa Tuhan mengasihi hidup orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, walau apapun dikatakan firman Tuhan, 1000 musuh ada di sebelah kita, Allah yang akan berperang melawan kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Allah yang akan menjaga hidup kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Nanti urusan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Memang gak mudah hidup dalam kebenaran, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu gak mudah. Pasti kita akan diperkatakan, waduh sesatlah mereka itu inilah itulah. Pasti kita akan mendengar. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita hanya diam dan melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita. Ayat yang selanjutnya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan, kita tidak hanya dituntut hanya sampai percaya, kita juga dituntut menderita seperti Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, menjaga kesucian, menjaga kekudusan hidup supaya serupa dengan segambar. Tidak hanya sampai kita percaya, tapi kita juga mengambil bagian penderitaan Kristus itu dalam hidup kita. Amin. Apa penderitaan Kristus? Apakah kita juga disalibkan seperti disalibkan daging kita? Amin. Daging kita yang selalu disalibkan, keinginan-keinginan kita yang tidak dari keinginan Tuhan itu harus dimatikan. Ini menyakitkan buat kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini membawa keselamatan dalam kita. Tapi ada banyak orang gak mau ini. Kekristenan gagal karena melakukan ini. Kekristenan gak sampai puncak dikatakan oleh pemimpin kami oleh karena tidak taat melakukan ini. Putus di tengah jalan karena gak sanggup melakukan yang dinamakan lagi ambil bagian penderitaan Kristus. Maka saya katakan tadi, ada banyak orang Kristen yang cukup percaya aku selamat, tapi mengambil bagian penderitaan dalam Kristus itu gak mau. Ini gagalnya menjadi orang percaya hari ini. Ini gagalnya menjadi orang Kristen hari ini, ketika ambil bagian penderitaan itu gak mau. Bapak Ibu Saudara, saya juga seperti itu dulu, gak mau saya menderita. Sudah saya menderita dalam pelayanan, panas dan lain sebagainya. Tambah lagi yang lain. Menderita bukan arti seperti itu Bapak Ibu Saudara. Menderita menyangkal keinginan kita supaya kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga mengekang lidah ini juga sakit Bapak Ibu Saudara. Biasa yang cerewet, saya tadi sampaikan kebenaran firman Tuhan. Biasa mulut yang cerewet harus dikekang ini mulut supaya diam. Biarkan perkataan-perkataan yang mengandung berkat. Perkataan-perkataan jadi berkat buat orang lain. Tidak lagi perkataan-perkataan dusta. Perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ini kita harus diajarkan sampai ini. Naik dan naik lagi. Hidup kita yang benar-benar menjaga semua pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Yang dikatakan tadi harus seperasaan, seroh, sehati. Ini benar-benar kita harus menjaga semuanya ini. Tidak hanya seenaknya kita, aku sudah seperti ini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita harus ambil bagian penderitaan itu. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Menderita di dalam Tuhan itu bahagia. Kata siapa bahagia? Jadi pertanyaan, kata siapa bahagia menderita? Menderita dalam Tuhan itu bahagia. Bahagia kita memperoleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang dari Tuhan itu kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan dari dunia adalah kebahagiaan yang semu, sementara kita menikmati. Akhirnya jurang, kita masuk neraka. Tapi yang dari Tuhan, menderita yang dari Tuhan, kebahagiaan, kekekalan yang kita akan dapatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, hari lepas hari kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Duduk diam. Saya tadi bincang-bincang, saya diingatkan oleh pemimpin, memang saya ini orangnya gak terlalu gimana gitu. Saya orangnya terlalu cuek. Kalau saya kerja, ya saya selesaikan pekerjaan saya maksimalkan dan pekerjaan saya dulu, nantilah yang lain gitu. Itu juga pemimpin bilang, salah, kamu seperti Marta, tidak punya waktu. Kalau disuruh duduk, ya duduklah, dengar apa gitu. Saya juga sadar. Nanti saya bilang, saya tuh selalu gini, Tuhan kalau hari ini, nantilah aku memang duduk diam tuh. Tunggu selesai dulu ini dulu. Padahal gak seperti itu. Saya juga, oh iya benar juga, salah juga saya orangnya gitu. Karena saya ini orangnya terlalu cuek. Pemimpin bilang, bukan berbicara tentang ambisi. Nah, saya rasa gak juga sih, ambisi enggak lah. Ambisi untuk memperoleh kehidupan yang kekal, ambisi untuk memperoleh kesucian, ya harus. Kita harus ambisi untuk memperoleh kesucian dan kekudusan itu kayak gitu. Hidup yang dikatakan harus ekstrim dan kebenaran itu harus kita ambisi kayak gitu. Saya ini memang orangnya ya Bapak Ibu Saudara, saya juga akui itulah kelemahan saya gitu. Dan saya mau belajar keluar dari kelemahan saya gitu. Dari dulu-dulu juga kelemahan saya seperti ini. Yang selalu diingatkan berulang-ulang dan kelemahan ini. Saya juga bilang, Tuhan, hari ini aku benar-benar ada rasa galau kayak gitu. Gak tahu, tiba-tiba pemimpin, kamu nanti ya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam hati saya cuma ngomong gini,
Aku ini sedang galau gitu. Gak taunya Tuhan punya maksud yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Galau bukan galau gak ada uang Bapak Ibu Saudara. Bukan. Galau karena gak makan, bukan. Tapi ada sesuatu yang saya katakan gak selaras mungkin pikiran saya dengan Tuhan, atau saya yang ada sesuatu maunya dengan Tuhan. Jadi galau saya, Tuhan bagaimana ini Tuhan, aku harus bagaimana melakukan ini Tuhan. Untuk aku mengejar sesuatu itu yang aku galau, aku hampir rasanya Tuhan gimana. Galau karena aku gak mendapat sesuatu itu. Aku benar-benar dari bangun tidur, ada perasaanku ada sedih, galau rasanya. Tadi ketika pemimpin ngomong, jawabannya itu loh Bapak Ibu Saudara. Kegalauanku itu karena aku tidak menemukan satu jawaban Tuhan dalam hidupku. Itulah kadang Tuhan itu berbicara melalui pemimpin, jawaban kegalauan itu. Galau oleh karena kebenaran Bapak Ibu Saudara, bukan galau gak punya uang, galau gak makan, enggak. Galau karena permasalahan, enggak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan inginkan yang aku belum menemukan jawabannya. Dari bangun tidur, dari aku berdoa malam aku galau, Tuhan apa sih yang salah, yang ada sesuatu yang belum dia apa sih Tuhan, kayak gitu. Aku tuh galau gak menemukan jawaban. Tadi ketika duduk langsung ketemu jawabannya gitu. Aku uring-uringan kerja sambil aku ngomong, Tuhan apa sih Tuhan, kok kayaknya aku nih sedih, galau. Emangnya galau tingkat dewa. Setelah ketemu jawabannya, ya sudah, enjoy lagi lah. Oh iya ya, sepele aja, bahasanya cuma satu kata jawabannya gitu. Bapak Ibu Saudara, inilah orang yang dikatakan kalau kita sudah mengerti dengan kebenaran. Kalau kita belum melakukannya pasti kita galau Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sudah menemukan jawabannya, sukacitanya, waduh Bapak Ibu Saudara, gak ada bisa orang satupun yang bisa membeli sukacita kita. Membeli damai sejahtera itu gak ada. Gak ada orang jual. Toko damai ada, tapi yang menjual damai sejahtera tidak ada. Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Tuhan jawabannya. Jadi hari ini hendaklah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus sepadan dengan Injil, supaya kita boleh melihat apa yang Tuhan inginkan, supaya kita boleh melihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, supaya kita bisa membuktikan Kristus itu hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, inilah dia. Kita harus menemukan jawaban dari Tuhan. Hari ini mari kita yang masih hidup, yang kemarin-kemarin masih hidup kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari hari ini kita menguduskan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mulai bertanya dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, dan Bapak Ibu Saudara, sangat penting seorang pemimpin untuk mengayomi kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita. Sangat penting kita punya satu wadah untuk mengingatkan kita, supaya kalau kita salah sedikit kita diingatkan, supaya kita tidak, bahasanya, hidup gak liar, hidup gak amburadul. Ada yang mengingatkan kita. Kami selalu diingatkan, ditegur, sudah salah loh kamu loh, jangan lagi mengulang kesalahan yang lalu. Bersyukur masih ada yang mengingatkan. Coba kalau gak diingatkan, mau jadi apa hidup ini? Mau bawa kemana hidup ini? Yang pasti bawa ke neraka, bukan bawa ke surga. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan kembali hidup kita, hidup yang sepadan tadi, hidup yang sepadan dengan Kristus, supaya kita boleh serupa, segambar. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit tadi, supaya kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, bukan hidup yang binasa. Tuhan katakan, aku datang memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Iblis katakan, aku datang memberi hidup, hidup memberi kebinasan. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Maka hari ini datang kepada Tuhan, karena Yesuslah yang memberikan kehidupan buat kita. Hidup yang kekal, hidup dalam kebenaran. Jadi jangan sampai setengah-setengah hanya cukup percaya hari ini, tapi hiduplah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan kita, jaga kesucian hidup kita. Ini yang Tuhan cari, supaya kita boleh melihat bahwa Yesus itu hidup dalam hidup kita. Saya rasakan Yesus itu hidup dalam hidup saya hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari
kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita saya rasa Bapak Ibu Saudara kita diikat oleh pengajaran-pengajaran pola hidup lama kita. Kita harus keluar dari pola lama kita. Pengertian-pengertian kita yang salah kita harus keluar. Oleh sebab itu kita mencari kebenaran yang sesungguhnya. Cari orang yang benar-benar mau bayar harga. Yang hidupnya kita lihat benar-benar dia hidup buat Tuhan dalam hidupnya. Itu boleh menjadi panutan, boleh menjadi teladan buat kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran hari ini. Apakah kita ada di mana? Ada di dalam pengajaran yang mana? Tapi saya mau katakan pengajaran tidak salah. Tapi hari ini kita harus belajar yang benar-benar dengan kebenaran itu sendiri. Supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal itu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Hidup segambar dan serupa seperti Allah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau sungguh mengasihi hidup kami orang yang berdosa ini Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang tidak kami lakukan dalam hidup kami. Kami hanya merasa kami sudah percaya kami selamat Tuhan. Tapi hari ini kami sungguh orang yang diberkati, kami diajarkan dan kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, hidup dalam kebenaran, menjaga kesucian, menjaga semuanya Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami harus sepadan dengan Injil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kebaikan atas hidup kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, memberkati mereka yang boleh mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun dan arahkan hidup mereka juga supaya hidup mereka boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajarkan terus kami Bapa, supaya kami lebih lagi mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Apa yang Kau inginkan atas hidup kami Bapa, dan apa yang kami harus lakukan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu sore dan malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.